Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Kata-kata Tuan Muda Keluarga Lee membuat seluruh aula fraksi Utopia menjadi sunyi senyap. Semua magang dari fraksi Utopia di aula benar-benar terkejut. Murid dari beberapa sesepuh di tahap pelatihan Void dikontrak, tangan mereka yang tersembunyi di balik lengan baju mereka juga sedikit gemetar. Melakukan kontak mata, mereka menemukan keterkejutan dan ekstasi di mata masing-masing. Bahkan pemimpin kuat dari fraksi Utopia juga mengubah ekspresinya saat ini. Mantra ahli? 1 juta batu roh tingkat terbaik. Beberapa artefak ajaib. Kode _ epic _ terbaru ada di situs web, freewebnovel.com. Hadiah pertunangan ini jauh lebih dari yang pernah dibayangkan oleh fraksi Utopia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perawan suci mereka dan pernikahan ini sangat penting bagi keluarga Lee. Lagi pula, melalui kerjasama yang saling menguntungkan ini, status kedua belah pihak dapat mewujudkan lompatan besar di dunia penggarap di masa depan. Oleh karena itu, selama fraksi Utopia bersedia melakukan itu, mereka akan menerima permintaan pernikahan bahkan jika keluarga Lee hanya menawarkan puluhan ribu batu roh kelas terbaik. Jadi, ketika keluarga Lee menawarkan 1 juta batu roh tingkat terbaik dan mantra pakar, semua anggota fraksi Utopia tidak bisa tetap tenang lagi. Bahkan Liu Jingning terkejut dengan semua ini. Dia tahu dengan jelas nilai mantra pakar, yang bisa dianggap sebagai harta tak ternilai di dunia penggarap. Fraksi Utopia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan mantra pakar. Setelah mendapatkan yang ini, mereka dapat mengaktifkan 2 mantra pakar secara bersamaan. Kemudian, efek perlindungan dari kedua mantra ini hampir sama dengan efek mantra spiritual. Dan tingkat pertahanan fraksi Utopia akan sama dengan para penguasa lainnya di benua timur. Ini luar biasa, saya tidak menyangka keluarga Lee dapat melakukan investasi sebesar itu. Tampaknya Tuan Muda Keluarga Lee sangat menyukai perawan suci kita. Oh tidak, perawan suci kita akan menikahi seseorang. Hatiku terluka. Omong kosong, jangan bilang kau punya nyali untuk menatap serakah pada perawan suci kita. Aku tidak berani melakukan itu. Saya khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa mengarahkan perawan suci kita. Tentu saja, julukan dia setan dari perawan suci kita tidak muncul begitu saja. Saya ragu Tuan Muda Keluarga Lee akan dapat mengarahkannya setelah menikahinya. Banyak murid fraksi Utopia berbicara dengan suara rendah. Awalnya, mereka tidak berani membicarakan hal ini di depan umum. Sekarang, setelah dikejutkan oleh mantra pakar, mereka mau tidak mau memulai diskusi mereka. Para magang hampir menjadi liar. Tetua fraksi Utopia juga cukup bersemangat. Ini adalah mantra pakar, meskipun tidak seberharga perawan suci, mereka tidak memperdagangkannya untuk perawan suci mereka. Mereka akan mendapatkan mantra dengan berhubungan dengan keluarga Lee melalui pernikahan ini. Setelah pernikahan mereka, Liu Jingning akan tetap menjadi perawan suci mereka. Fraksi Utopia akan memiliki sekutu yang dapat diandalkan. Bagaimanapun, fraksi Utopia akan mendapatkan penawaran yang fantastis. Hanya mantra pakar, apakah itu mengesankan? Itu bukan apa-apa untukku. Pada saat ini, suara sumbang bergema di aula, yang berasal dari Suke. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik, sambil mengangkat telinganya dengan tenang, apakah kamu ingin menikahi adik perempuanku dengan mantra pakar dan 1 juta batu roh kelas terbaik? Kamu terlalu naif. Bagaimana mungkin saudariku Jingning yang cantik dan liar menerima hal-hal kecil ini sebagai hadiah pertunangan? Murid dan tetua fraksi Utopia tiba-tiba sadar. Benar, sepertinya orang ini juga memiliki mantra pakar. Anggota fraksi Utopia yang telah pergi ke lembah pemakaman surgawi menyebutkan bahwa Suke telah menyiapkan mantra ahli di luar lembah secara langsung untuk memfasilitasi Jiang Hongyan melewati kesengsaraan surgawinya, yang mengejutkan banyak orang saat itu. Hehe, Tuan Muda Keluarga Lee tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia melirik Suke dan mencibir, aku tahu kamu juga punya mantra pakar. Juga, apa yang Anda katakan benar. Mantra pakar dan 1 juta batu roh tingkat terbaik tidak cukup baik untuk perawan suci. Apa maksudnya? Banyak murid dan tetua fraksi Utopia terkejut. Apakah itu berarti dia masih memiliki hadiah pertunangan lainnya? Perawan suci Liu? Pada saat ini, Tuan Muda dari keluarga Lee melipat tangannya dengan anggun sambil menatap Liu Jingning. Liu Jingning sedikit mengernyit dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa? Dalam waktu normal, dia tidak akan menunjukkan perasaannya melalui wajahnya, tidak peduli betapa dia tidak menyukai seseorang. Namun, semua orang ini bergabung melawan Suke.
Meskipun tuan muda keluarga Li tidak melakukan kesalahan apapun, dia sedang tidak ingin tersenyum padanya. Namun, tuan muda keluarga Li mengabaikan reaksi Liu Jingning. Dia terus berperilaku lembut dan anggun dengan senyum tenang di wajahnya. Sepertinya dia memiliki sesuatu yang aman untuk diandalkan. Apakah kamu membawa artefak ajaib dari paman keduaku bersamamu? Dia bertanya dengan senyum tipis. Itu di sini, Liu Jingning menjawab dengan singkat saat dia mengeluarkan artefak sihir. Itu adalah batu giok biru seukuran telapak tangan yang jernih. Banyak rune yang diukir pada batu giok, yang bisa efektif selama diaktifkan. Tuan muda dari keluarga Li tersenyum dan menoleh ke pemimpin fraksi dari fraksi Utopia dan berkata, melipat tangannya, pemimpin fraksi Mo, artefak sihir ini juga merupakan salah satu hadiah pertunangan. Oh, pemimpin fraksi memandang tuan muda keluarga Li dengan bingung, bersama semua orang lain di aula. Mereka tahu dengan jelas bahwa tuan muda itu masih ingin mengatakan sesuatu. Jika itu hanya artefak sihir biasa, dia tidak akan menyebutkannya secara terpisah. Seperti yang diharapkan, tuan muda itu berbalik dan menunjuk ke sebuah kotak batu giok besar di tanah dan berkata dengan senyum tipis, mantra pakar ini akan sangat kuat bersama dengan artefak ajaib di tangan perawan suci. Bersama dengan mantra pakar Anda saat ini, ketiganya akan sama kuatnya dengan mantra spiritual sejati. Apa? Teriak beberapa tetua fraksi Utopia. Bahkan pemimpin fraksi dari fraksi Utopia mengubah ekspresinya di tempat. Mantra spiritual asli, di benua timur, hanya keluarga Jiang dan keluarga Gong yang memiliki mantra semacam ini. Tapi sekarang, untuk menikahi Liu Jingning, tuan muda keluarga Li telah melakukan investasi besar untuk membantu fraksi Utopia membuat mantra spiritual. Hadiah pertunangan ini terlalu kaya dan luar biasa. Sekaligus, hanya nafas keras anggota fraksi Utopia yang bisa terdengar di aula sunyi. Bahkan Liu Jingning tidak bisa menahan kursinya sekarang karena kejutan besar di hatinya. Dia tidak pernah menyangka keluarga Li bisa begitu kaya dan murah hati. Dia telah didorong ke sudut yang sempit. Meskipun statusnya cukup tinggi sebagai perawan suci, dia adalah anggota fraksi Utopia. Jika dia tidak ingin menerima lamaran untuk hadiah pertunangan hanya sebagai mantra pakar, seluruh fraksi Utopia akan menghormati pilihannya. Namun, jika dia mengatakan tidak pada mantra spiritual, semua anggota fraksi Utopia akan terganggu, karena ketertarikannya terlalu besar untuk ditolak. Pemimpin fraksi Mo, ketulusanku untuk perawan suci Liu pasti terbukti. Dengan ini saya dengan sungguh-sungguh meminta Anda untuk membantu kami mencapai pernikahan kami. Tuan muda keluarga Li melangkah ke tengah aula dan berkata dengan serius, sambil melipat tangannya dan membungkuk kepada pemimpin fraksi dengan percaya diri. Pemimpin fraksi segera menoleh ke Liu Jingning. Dia tidak meminta pendapat Liu Jingning, tetapi dia mencoba menyeratkan kepadanya bahwa fraksi Utopia tidak mampu dan bahkan tidak mampu menolak hadiah pertunangan ini. Liu Jingning langsung mengubah ekspresinya. Kemudian, dia menoleh ke Suke. Suke sedang duduk di kursi dan mengorek telinganya dengan senyum tipis di wajahnya. Saat berikutnya, dia berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, Tuan muda dari keluarga Li, Anda berhasil mengumpulkan mantra spiritual, dan Anda mengatakan itu bisa mewakili ketulusan Anda, bukan? Hehehe, harus kuakui ketulusanmu sangat murahan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Suara mendesing. Bersamaan dengan suara dering yang keras, beberapa lampu terang muncul, tiba-tiba melayang di depan Liu Jingning. Adik perempuan, kamu bisa memilih dengan bebas di antara mantra spiritual ini. Oh, lupakan saja, ambil saja semuanya, karena memakan terlalu banyak ruang dan juga cukup berat. Lihat, aku lelah dan hanya bisa berdiri saat kau menciumku, memelukku, dan mengangkatku. Seluruh aula sangat sunyi. Semua orang terlalu terkejut untuk mempercayai apa yang telah mereka lihat dan berdiri diam seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Ini tidak mungkin. Pria muda itu tertegun dan bibirnya bergetar. Di seluruh benua timur, total ada kurang dari 10 arai tingkat spiritual. Sementara itu, Suke dengan mudah mengeluarkan banyak arai tingkat spiritual, yang memang mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa semua arai itu nyata, ki spiritual mereka begitu kental dan luar biasa. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada yang disediakan oleh keluarga Li. Suke sangat tenang dan sepertinya dia benar-benar tidak peduli untuk memberikan arai tingkat spiritual ini kepada Liu Jingning secara gratis. Sedangkan untuk keluarga Li, ketidakpedulian Suke terasa seperti siksaan. Pria muda dari keluarga Li menggigit bibirnya sampai berdarah dan mengepalkan tangannya dengan keras, pembuluh darah di tangannya membengkak. Dia merasa sangat malu. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat.
Li Tangsan dan wanita muda yang berdiri di sampingnya juga tertegun. Keluarga Li berpikir bahwa fraksi Utopia akan sangat senang menyetujui pernikahan untuk Liu Jingning begitu mereka berhasil memberikan arai tingkat spiritual. Mereka juga merasa sangat bangga ketika mereka meletakkan hadiah pertunangan. Tapi sekarang mereka hanya ingin bersembunyi di lubang. Tolong ambil arai ini. Mereka terlalu berat untuk saya bawa. Saya sangat lelah. Yang saya inginkan hanyalah Anda mencium saya, memeluk saya, dan mengangkat saya tinggi-tinggi, kata Suke, sambil membuka lengannya ke Liu Jingning, seolah-olah dia adalah bayi mungil yang mendambakan perhatian dan cinta. Arai tingkat spiritual terlalu berat untuk Anda, dan Anda terlalu lelah untuk membawanya lagi? Kamu benar-benar terlalu menyebalkan. Anda adalah pria dewasa, bukan anak kecil. Anda ingin perawan suci kami mencium Anda, memeluk Anda, dan mengangkat Anda tinggi-tinggi? Anggota fraksi Utopia benar-benar menganggap Suke konyol. Melihat tumpukan arai tingkat spiritual, para pembudidaya fraksi Utopia tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan mereka. Pemimpin sekte dari fraksi Utopia sangat bersemangat hingga tubuh mereka mulai bergetar. Bahkan kepala mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Liu Jingning juga sedikit terkejut. Meskipun dia sudah menduga bahwa Suke memiliki beberapa arai, dia tidak pernah mengira dia telah membawa begitu banyak dari mereka bersamanya. Ketika dia mendengar bahwa Suke akan memberikan semuanya secara gratis, dia tertegun. Kek kecil, kamu. Liu Jingning menatap Suke secara langsung dan hendak berbicara. Suke masih membuka tangannya padanya. Tampaknya jika Liu Jingning tidak melakukan apa yang dia minta, dia tidak akan menurunkan tangannya. Tidak peduli seberapa tangguh Liu Jingning, dia tidak tahan lagi, khususnya di depan semua teman sebayanya. Berhentilah bersikap seperti ini. Liu Jingning memutar matanya dan berpura-pura marah. Suke tidak ingin melepaskannya dan terus membuka lengannya untuknya. Tidak, aku tidak akan menurunkan tanganku sampai kamu menciumku, memelukku, dan mengangkatku tinggi-tinggi. Liu Jingning hampir pingsan, dan kemudian dia menyadari bahwa alasan mengapa dia bersikap seperti ini mungkin karena dia. Beberapa saat sebelumnya, dia memberitahu semua orang bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Suke. Suke agak kesal dengan ini, jadi dia sekarang membuktikan ada sesuatu yang istimewa antara dia dan dia. Melihat Liu Jingning berdiri diam, banyak pembudidaya muda dari fraksi Utopia menjadi agak cemas. Peluk dia, maka Anda bisa mendapatkan begitu banyak arai tingkat spiritual secara gratis. Tetap saja, Liu Jingning tidak bergerak. Peluk dia, seorang pembudidaya muda secara tidak sengaja berteriak keras. Itu sangat keras sehingga semua orang di ruangan itu mendengarnya. Liu Jingning memelototinya. Sementara menit berikutnya, semua pembudidaya lainnya mengikutinya. Peluk dia. Memeluk. Keluarga Li berdiri di sana tampak seperti orang bodoh. Semua pemimpin sekte, serta kepala fraksi Utopia, diam dan berpura-pura tidak mendengar keributan itu. Lihat, semua orang memintamu untuk memelukku. Suke tertawa dan tersenyum, sambil membuka lengannya untuknya. Liu Jingning merasa sangat canggung. Biasanya, dia akan menggoda Suke, atau bahkan melakukan kontak fisik dengannya, tetapi dia hanya berani melakukannya ketika tidak ada orang lain di sekitarnya. Kali ini, Suke ingin dia melakukannya di depan umum, yang sangat memalukan. Ups, saya baru saja mencari cincin penyimpanan saya dan saya menemukan benda lain yang tidak saya perlukan lagi. Suke berteriak dengan sengaja. Di telapak tangannya, ada sebuah batu bundar dengan sebuah arai di permukaannya. Batu itu transparan dan dikelilingi oleh cahaya hitam pekat, mengeluarkan ki kuno yang kental. Ini adalah arai menakutkan kuno. Seorang pemimpin sekte berteriak keras. Mendengar ini, semua orang di aula utama menjadi gila. Mereka terkejut bahwa Suke memiliki arai menakutkan kuno, yang bahkan lebih kuat daripada arai tingkat spiritual. Para pemimpin sekte saling memandang dan mengambil napas dalam-dalam bersama, seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan. Kemudian mereka bergabung dengan para pembudidaya muda sambil berteriak, cium dia. Ciuman. Liu Jingning benar-benar terkejut dan tidak percaya pemimpin sekte yang selalu serius bergabung dalam teriakan itu. Ups, saya menemukan satu lagi. Suke mengeluarkan arai menakutkan kuno lainnya. Kepala fraksi Utopia tidak bisa tenang lagi dan berteriak, jaga tinggi-tinggi dia. Angkat saja dia. Pemimpin fraksi Utopia meneriakkan perintah ini dengan penuh semangat dan seru. Setelah beberapa saat hening, seluruh aula dipenuhi dengan kegemparan lagi. Angkat dia. Angkat dia. Angkat dia. Murid dan tetua fraksi Utopia berteriak keras dan mengangkat tangan mereka secara berirama.
Mereka benar-benar tidak punya pilihan. Alih-alih mantra spiritual, apa yang diambil dan ditawarkan Suke adalah 2 mantra kuno yang tidak menyenangkan. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Integritas moral tidak ada artinya sekarang. Integritas moral tidak bisa membuat fraksi Utopia lebih kuat. Liu Jingning berantakan saat ini. Dia melebarkan matanya dan menatap pemimpin fraksi dengan tak percaya. Bagaimana mungkin pemimpin fraksi yang perkasa dan kuat mengatakan, angkat saja dia. Adik perempuan, lihat, pemimpin fraksimu juga memintamu melakukan itu. Ayo, datang ke sini dan angkat aku. Ayo. Suke sangat senang saat dia menatap Liu Jingning, dengan senyum jahat di wajahnya. Kamu tidak tahu malu? Liu Jingning mendengus saat dia menginjak kakinya. Dia sangat ingin menggigit Suke. Namun, dia sangat malu sekarang. Dia tidak pernah didorong oleh orang lain dengan cara ini. Lebih penting lagi, orang yang mendorongnya adalah anggota fraksi Utopia, termasuk tetua dan pemimpin fraksi. Adik perempuan, apakah kamu masih berani nakal di masa depan? Suara Suke masuk ke telinganya saat ini. Dia berbalik dan menemukan Suke sedang mengirim pesannya dengan senyum kejamnya. Liu Jingning tahu Suke membalas dendam atas hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Hatinya penuh dengan ketidakberdayaan, tetapi juga kebahagiaan yang luar biasa. Ini berarti dia peduli padanya, dan itu juga merupakan pernyataan terselubung bahwa ada hubungan khusus di antara mereka. Selain itu, untuk membuktikan kata-katanya, Suke mengeluarkan beberapa mantra spiritual dan 2 mantra kuno yang tidak menyenangkan tanpa ragu-ragu. Hadiah berharga ini pasti bisa menaklukkan banyak perawan suci di dunia penggarap. Namun, Liu Jingning tidak akan ditundukkan oleh trik Suke dengan mudah. Dia sedikit melebarkan mata indahnya dan mengirim pesan, HMPH. Kek kecil, jangan khawatir, aku akan menceritakan ini pada Hongyan. Aku tidak khawatir tentang itu, Suke berkata dengan percaya diri, membusungkan dadanya. Liu Jingning bertanya, benarkah? Suke menganggukkan kepalanya, tentu saja. Oke, aku sudah menyimpannya di hatiku. Ketika saya memasuki aula perunggu kuno, saya benar-benar akan menceritakan hal ini kepada Hongyan. Tidak masalah, tapi sekarang kamu masih harus menciumku, memelukku, dan membesarkanku. Ayo, aku siap. Suke menjawab, mengirim pesan sambil tersenyum. Liu Jingning benar-benar tidak punya pilihan. Dia menatap Suke dengan malu dan akhirnya berkata dengan tegas, aku tidak akan pernah menciummu, memelukmu, dan membesarkanmu. Apa kamu yakin? Kata Suke sambil tersenyum. Tentu, Liu Jingning mengangkat dagunya yang halus seperti gadis kecil yang nakal, yang cukup imut dan pintar. Suke tersenyum dan menoleh ke pemimpin fraksi dari fraksi Utopia. Kemudian, dia berseru, pemimpin fraksimu, ini tidak bagus. Perawan suci Anda tidak ingin membesarkan saya. Hatiku yang rapuh telah terluka. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Pergi? Apakah pemilik properti akan pergi? Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Mendengar kata-katanya, para magang dan pemimpin fraksi tidak bisa menahan kursi mereka lagi. Mereka tidak dapat menerima bahwa bebek yang dimasak terbang. Tiba-tiba, pemimpin fraksi memelototi Liu Jingning dengan serius dan berkata dengan cara yang agung, perawan suci, karena teman mudaku sangat menyukaimu, kamu harus memenuhi kebutuhannya dengan memeluknya dan membesarkannya. Kalimat terakhir ini adalah pengingat tajam bagi Liu Jingning bahwa dia harus memeluk Suke dan mengangkat Suke, sehingga mereka bisa mendapatkan 2 mantra kuno yang tidak menyenangkan, dan ini tidak bisa dinegosiasikan. Liu Jingning tidak melihat ke atas tetapi hanya membungkuk sedikit kepada pemimpin fraksi dan berkata dengan suara rendah, pemimpin fraksi, aku sedang tidak enak badan sekarang. Saya pikir Anda bisa memeluknya dan membesarkannya. Saya kira dia seharusnya sangat senang mendapatkan kemuliaan. Petik 2. Mata pemimpin fraksi terbuka lebar karena terkejut. Rupanya, dia tidak menyangka Liu Jingning akan menjawab seperti ini. Dia langsung terdiam. Meskipun dia adalah pemimpin fraksi yang perkasa, masih tidak pantas untuk memaksa perawan suci mereka melakukan apa yang dia minta. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Suke juga tersenyum, karena dia juga tidak menyangka Liu Jingning bisa begitu pintar sehingga dia berhasil menendang bola kembali ke pemimpin fraksinya. Kemudian, pemimpin fraksi dari fraksi Utopia, yang tidak tahu harus berbuat apa, harus menoleh ke Suke lagi dan berkata, berdehem, teman mudaku, tidak apa-apa jika kita menemukan orang lain untuk membesarkanmu. Dia meremehkan kekuatan Suke. Namun, meskipun dia adalah pemimpin fraksi yang perkasa, dia harus bersikap sopan kepada Suke yang memiliki 2 mantra kuno tidak menyenangkan.
juga, dia tidak bisa mengambil mantra secara paksa, karena dia tahu Suke memiliki semacam mantra yang dapat membantunya melarikan diri seketika. Cari orang lain? Suke menyentuh rahangnya dan berpura-pura ragu-ragu. Sebenarnya, dia tidak ingin memaksa Liu Jingning membesarkannya di depan begitu banyak orang. Bahkan jika Liu Jingning bersedia melakukan itu, Suke tidak akan menerimanya. Sebagai King of Top Acting, akan sangat memalukan baginya untuk dibesarkan seperti bayi. Benar, kita bisa menemukan orang lain. Mata pemimpin fraksi berbinar ketika dia melihat keraguan Suke. Kalau begitu, aku harus melihat-lihat dulu. Suke berpura-pura kooperatif dan mulai melirik para magang di aula. Selain itu, dia tidak melihat magang perempuan dan hanya menatap murid laki-laki. Melihat itu, semua murid laki-laki dari fraksi Utopia menjadi pucat dan buru-buru menundukkan kepala untuk menghindari kontak mata dengan Suke. Suke menikmati adegan ini di mana semua orang menundukkan kepala di depannya. Akhirnya, dia mulai melirik orang-orang dari keluarga Li dan menatap tuan muda mereka. Tuan muda itu menggigil sedikit dan melebarkan matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur karena teror. Apa maksudnya? Apakah orang ini gila? Kenapa dia menatapku? Jangan bilang dia ingin aku membesarkannya. Sial, tidak mungkin. Tuan muda dari keluarga Li, bisakah kamu? Kata Suke ragu-ragu saat ini. Tuan muda keluarga Li tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak, "Diam, aku tidak akan membesarkanmu." Suke terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak akan membesarkanku, kamu yakin?" "Omong kosong, saya tuan muda dari keluarga Li, aku tidak akan pernah membesarkanmu. Apalagi, ini adalah sesuatu antara kamu dan fraksi Utopia. Mengapa Anda meminta saya melakukan itu?" Tuan muda itu mendengus. Hatinya penuh dengan keluhan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suke bisa mengeluarkan mantra kuno tidak menyenangkan. Tidak peduli seberapa enggan tuan muda itu, dia tidak dapat mengubah fakta itu dan bahkan harus melihat dua mantra kuno ominous diperoleh oleh fraksi Utopia. "Aduh, sayang sekali, kamu masih sangat muda, mengapa kamu tidak bisa membesarkanku?" Suke menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh ke pemimpin fraksi dari fraksi Utopia. Melihat itu, pemimpin fraksi langsung berteriak, "Mengapa kamu menatapku? Aku juga tidak akan membesarkanmu." Suke tidak bisa mempercayai telinganya. Mereka semua mengatakan mereka memiliki disfungsi ereksi. Ya ampun, ini sangat lucu. Saya belum pernah melihat orang yang cukup berani untuk memberitahu orang lain bahwa dia menderita disfungsi ereksi. Suke menatap kepala fraksi Utopia dan menghela nafas. "Aku menyesal mendengar ini, tapi itu normal di usiamu." Mendengar ini, kepala fraksi Utopia merasa lega dan tersenyum. "Terima kasih atas pertimbangan Anda. Aku benar-benar terlalu tua untuk menahanmu. Saya pikir Anda sebaiknya mencari orang lain saja." Suke dengan lembut menyentuh rahangnya dan menoleh untuk melihat yang lain. Mencoba menghindari mata Suke, semua pembudidaya laki-laki dari fraksi Utopia menundukkan kepala. Di antara mereka, seorang kultivator yang sangat kuat secara tidak sengaja melihat mata Suke dan ketakutan. "Saya menyesal. Meskipun saya terlihat seperti pria yang sangat kuat, saya juga mengalami disfungsi ereksi." "Aku juga. Aku telah menderita sejak usia yang sangat muda. Begitu juga aku." Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Semua orang mundur. Tiba-tiba, suasana di aula utama menjadi sangat aneh. Siapapun yang dilihat Suke anehnya akan memiliki kasus disfungsi ereksi. "Kek kecil, kita harus kembali ke bisnis. Letakkan kembali arai menakutkan kuno Anda di tempat Anda menyimpannya. Arai menakutkan kuno sangat berharga. Jangan keluarkan seperti ini lagi." Liu Jingning mengirim pesan suara ke Suke. Di masa lalu, jika dia melihat arai menakutkan kuno, dia pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk memilikinya dan memberikannya kepada kepala fraksi Utopia. Namun, entah bagaimana dia menganggap minat Suke lebih penting daripada fraksi Utopia. Suke tersenyum dan merasa sudah waktunya untuk berhenti bercanda dengan mereka. Lagi pula, dia telah membuat banyak acting top points yang cukup untuk membeli beberapa susunan level spiritual. Adapun arai menakutkan kuno, dia bisa mengembalikannya kembali ke sistem jika Liu Jingning benar-benar tidak menginginkannya. Sejak Suke memutakhirkan sistem menjadi versi 5.0, dia menemukan bahwa dia dapat mengembalikan sesuatu yang dia beli dari sistem dalam sehari, dengan syarat objek tertentu ini tidak pernah digunakan. "Kamu benar-benar tidak menginginkan arai menakutkan kuno?" Suke mengirim pesan suara ke Liu Jingning. Faktanya, jika Liu Jingning ingin memilikinya, dia akan memberikannya padanya tanpa ragu-ragu.
Kemudian Liu Jingning menggelengkan kepalanya dan berkata, "Letakkan, selain itu, saya hanya ingin satu larik tingkat spiritual dari Anda juga dapat menyingkirkan larik lainnya." "Tidak, saya bisa menyingkirkan arai menakutkan kuno, dan ketika Anda setuju untuk mencium dan memeluk saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Tetapi untuk susunan ini, saya telah memutuskan untuk memberikannya kepada Anda. Saya harus berpegang pada kata-kata saya. Sejujurnya, saya benar-benar tidak menganggap bahwa susunan ini adalah sesuatu yang sangat hebat." Suke mengirimi Liu Jingning pesan suara. "Tapi saya tidak perlu begitu banyak susunan saat ini, dan sangat merepotkan bagi saya untuk membawa begitu banyak susunan. Aku bahkan bisa dibidik oleh para pembudidaya yang sangat menginginkan susunan ini. Tunggu sebentar, apakah itu berarti kamu telah memutuskan untuk tetap di sampingku dan melindungiku?" Liu Jingning tersenyum. "Yah, kamu dapat memiliki satu larik dan memberikannya ke fraksi Utopia, sedangkan sisanya, kamu dapat memilikinya kapanpun kamu mau." Suke berpikir sejenak dan berkata, "Arai level spiritual berharga lebih dari 1000 acting top points, dan itu bukan masalah besar bagi Suke. Sementara arai menakutkan kuno sangat mahal, 2 arai menakutkan kuno akan menelan biaya total sekitar 30.000 poin tangguh bertindak. Dengan semua acting top points yang dia miliki saat ini, dia merasa lebih baik dia berhemat." Kemudian Suke melambaikan tangannya dan mengembalikan arai serta arai menakutkan kuno kembali ke paket sistemnya. Melihat ini, para pembudidaya fraksi Utopia sedikit tidak senang. Apa yang dia lakukan? Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan memberikannya kepada perawan suci kita, mengapa dia tiba-tiba mengambilnya kembali? "Sahabatku, aku agak bingung, kenapa?" Kepala fraksi Utopia agak cemas. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat arai menakutkan kuno. "Apa, Anda tidak puas? Saya tidak pernah berpikir bahwa semua orang di fraksi Utopia yang terkenal memiliki saya minta maaf tapi saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Sudahlah, saya akan memberi Anda berbagai tingkat spiritual untuk saat ini," kata Suke. Mendengar ini, kepala agak malu. Sebagai kepala fraksi Utopia, dia tidak bisa merendahkan dirinya untuk menahan Suke, dan juga tidak bisa memaksa rekan-rekannya untuk melakukannya. Penggarap fraksi Utopia lainnya dan pemimpin sekte semuanya kesal. Tidak ada yang maju untuk menahannya? Demi Tuhan, kita dapat memiliki arai menakutkan kuno jika ada di antara kita yang maju untuk menahannya, siapapun akan melakukannya. Mungkin para pembudidaya wanita ingin menahannya, tetapi selain Liu Jingning, Suke hanya memilih pembudidaya pria. Jelas, tidak ada pembudidaya laki-laki yang ingin menahannya, karena siapapun yang melakukannya akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia kultivasi. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Suke menyingkirkan semua susunan. Pada saat yang sama, Liu Jingning mengirim pesan suara ke kepala fraksi Utopia, menanyakan apa yang terjadi di Laut Tak Terbatas dan mengapa semua leluhur menuju ke sana. Menyadari Liu Jingning mengirim pesan suara ke kepala, Suke duduk di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sementara itu, Li Tangshan dan putranya saling memandang dan tersenyum bersama, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Suke dan mengambil semua susunannya. Jika Suke benar-benar memberikan arai menakutkan kuno ke fraksi Utopia, tidak akan mudah bagi mereka untuk mengambilnya. Tetapi jika Suke masih membawanya dan begitu dia meninggalkan fraksi Utopia, mereka dapat membunuhnya dan memiliki arai menakutkan kuno milik mereka. "Keke kecil, aku tahu apa yang telah terjadi." Liu Jingning mengirim pesan suara ke Suke, yang sedang tidur siang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat wajah cemas Liu Jingning. "Apa yang telah terjadi?" Suke bertanya. "Sesuatu yang besar akan terjadi di 4 benua, dan itu ada hubungannya dengan Hongyan. Kami akan menuju ke laut tanpa batas sekarang, dan saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi dalam perjalanan kami ke sana." Liu Jingning berkata. "Bagus." Suke mengangguk. Kemudian Liu Jingning dan Suke mengucapkan selamat tinggal kepada kepala fraksi Utopia, dan hendak pergi. Kepala fraksi Utopia memandang Li Tangshan dengan ekspresi wajah yang rumit dan berkata, "Kamu pasti sangat lelah setelah perjalanan panjang, mengapa tidak tinggal di sini selama beberapa hari lagi dan aku akan membiarkanmu bersenang-senang di sini?" "Terima kasih, tapi kami masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani, jadi saya khawatir kami akan pergi juga." Li Tangshan berkata dengan dingin dan pergi bersama teman-temannya. Setelah beberapa saat, kepala fraksi Utopia berdiri dan mengerutkan kening. Tampaknya mereka akan mengambil arai menakutkan kuno dari Suke. Seorang pemimpin sekte menggelengkan kepalanya.
Pemuda itu masih terlalu muda dan naif, dia seharusnya tidak mengeluarkan arai menakutkan kuno dan memamerkannya. Siapapun ingin merampoknya ketika mengetahui ada arai menakutkan kuno bersamanya. Apakah menurutmu kita harus mengirim beberapa pembudidaya untuk membantunya? Lagi pula, perawan suci kita bersamanya, bagaimana jika? Mendengar ini, kepala fraksi Utopia tersenyum. Saya kira tidak demikian. Pria muda itu memiliki lambang pelacakan ilahi, keluarga Lee tidak dapat mengejarnya. Faktanya, jika bukan karena Suke memiliki lambang pelacakan ilahi, fraksi Utopia akan mengambil sendiri arai menakutkan kuno. Tapi seorang pemimpin sekte berkata dengan suara rendah, tadi Jingning bersikap agak aneh, aku bisa merasakan sikapnya terhadap Suke sedikit berbeda. Pemimpin sekte lainnya juga mengangguk. Aku khawatir pasti ada romansa di antara mereka. Saya tidak berpikir kita harus mendorong ini. Meskipun Suke memiliki banyak harta, tetapi dia jauh lebih rendah dari perawan suci kita, baik dalam hal kelas sosial maupun kekuatannya. Yang terpenting, Suke terkenal di dunia kultivasi, dan banyak pembudidaya membencinya. Jika perawan suci kita terlalu dekat dengannya, aku khawatir fraksi Utopia kita akan terpengaruh. Ya ampun, dia memberi kami serangkaian level spiritual gratis hari ini, begitu berita ini menyebar, orang akan mengira kami berada di perahu yang sama dengan Suke. Tiba-tiba, beberapa pemimpin sekte mengerutkan kening dan menjadi sangat khawatir. Mendengar ini, kepala fraksi Utopia menghela nafas. Inilah tepatnya yang saya khawatirkan, tapi itu adalah rangkaian tingkat spiritual demi Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa menolak untuk menerimanya? Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, kepala fraksi Utopia berkata dengan suara rendah. Saya punya ide, Anda pergi dan menyebarkan berita bahwa Suke adalah pria yang tidak memiliki integritas sama sekali. Kembali ke uji coba tanah misterius di benua selatan, dia menyebabkan begitu banyak rasa sakit dan kerugian bagi kami. Jadi hari ini dia datang sendiri untuk meminta maaf kepada kami dan memberi kami serangkaian tingkat spiritual sebagai kompensasinya. Mendengar ini, seorang pemimpin sekte bertanya dengan ragu. Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Bang! Beberapa sinar cahaya terbang menuju aula utama dengan agak cepat. Beberapa pemimpin sekte berbalik dan bertanya dengan sangat terkejut. Saya pikir pemimpin sekte tetua masih di benua selatan, mengapa mereka buru-buru kembali? Mungkinkah sesuatu yang buruk terjadi? Saat berikutnya, beberapa sosok mendarat dan buru-buru masuk ke dalam aula utama. Kami telah diberitahu bahwa pembuat onar sedang menuju ke fraksi Utopia. Seorang pemimpin sekte tetua berkata dengan tergesa-gesa begitu dia melangkah ke aula utama. Lalu siapa pembuat onar itu? Para pemimpin sekte terkejut melihat pemimpin sekte tetua menjadi sangat gugup untuk pertama kalinya dan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pembuat onar itu. Pemimpin sekte tetua berkata dengan tergesa-gesa. Pembuat onar itu bernama Suke. Saya pikir Anda semua pasti pernah mendengar tentang dia sebelumnya, dia benar-benar sosok yang berbahaya. Anda tahu, dia meninju leluhur suku tanduk surga sampai mati hanya dengan 3 tembakan. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa dia akan segera datang kepada kami. Apa, Suke? Mendengar ini, semua orang di aula utama tercengang, begitu pula kepala fraksi Utopia, yang duduk diam di kursi, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Menjepit leluhur suku tanduk surga sampai mati hanya dengan 3 tembakan? Ini tidak mungkin. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa mereka baru saja diberitahu. Ya, itu dia. Pemimpin sekte tetua mengangguk, saya berada tepat di tetangga tanah misterius ketika ini terjadi. Saya melihatnya berjalan keluar dari tanah misterius bersama perawan suci kita. Para leluhur suku sapi tanduk langit menyerangnya terlebih dahulu, dan kemudian Suke membunuhnya. Bagaimanapun, pemuda ini sangat menakutkan, jika dia benar-benar datang ke sini, kita tidak boleh membuatnya tidak bahagia. Mendengar ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Ya ampun, apa yang dikatakan Suke sebelumnya benar, sekarang saya memikirkannya, dia mengatakan semua ini dengan agak tenang, seolah-olah dia sedang bercerita atau sesuatu. Tidak heran dia berani mengambil arai menakutkan kuno seperti itu tanpa khawatir seseorang akan menyerangnya secara diam-diam. Dia sangat yakin tidak ada yang benar-benar bisa membunuhnya, bukan karena dia memiliki Divine Tracking Emblem yang bisa membantunya kabur. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia berhak untuk tidak setuju dengan pertunangan antara putra keluarga Li dan Liu Jingning, karena dia adalah Suke, yang akan terkenal di seluruh 4 benua. Betapa berbahayanya. Seorang pemimpin sekte menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata. Sebelumnya, beberapa pemimpin sekte hampir akan merampok Suke, jika mereka benar-benar melakukannya, seluruh fraksi Utopia pasti sudah musnah sekarang.
Patriark fraksi Utopia telah pergi ke laut tak terbatas, dan bahkan jika mereka masih di sini, mereka tidak mungkin membunuh Suke. Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Tanya pemimpin sekte Eldet. Beberapa pemimpin sekte saling memandang dan menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada pemimpin sekte tetua. Ketika pemimpin sekte tetua tahu apa yang telah terjadi, dia hampir mati ketakutan. Kamu benar-benar bodoh, dia tidak akan datang ke sini tanpa persiapan penuh. Terima kasih Tuhan Anda tidak bertengkar dengannya, jika tidak, itu akan menjadi malapetaka jika Anda melakukannya. Kemudian dia menghela nafas dan melihat Dawn Hills dengan tampilan sentimental. Saya khawatir kali ini keluarga Lee dalam masalah besar. Merampok seseorang yang mampu membunuh leluhur yang berada di tahap sintesis bentuk sama saja dengan bunuh diri. Bang! Kepala fraksi Utopia mengetuk meja dengan keras dan tiba-tiba berdiri. Sebarkan berita bahwa Suke adalah pria yang sangat berbakat dan rajin serta merupakan model anak muda saat ini. Merupakan kehormatan besar bahwa dia datang ke sini hari ini dan dia telah memberi kami serangkaian tingkat spiritual sebagai hadiah pertunangan dan akan menikahi Liu Jingning, perawan suci dari fraksi Utopia. Mendengar ini, semua orang di aula utama terkejut dan berdiri diam. Beberapa pemimpin sekte saling memandang dengan ekspresi wajah lucu dan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Di mana rasa integritas Anda?